Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang polisi yang menjadi narasumber terkait dengan kasus pembunuhan berantai yang sedang terjadi di Korea beberapa waktu belakangan. Rencananya pihak kepolisian bekerja sama dengan sebuah stasiun TV akan membuat program investigasi semacam The Police, Aibda Ambarita, yang akan meliput kinerja mereka dalam menangani kasus tersebut. Namun tim liputan sama sekali tidak menduga kalau suatu malam mereka akan berpapasan langsung dengan si pembunuh yang sedang melancarkan aksinya. 저거 칼 맞죠? Pak polisi yang menjadi narasumber pun tidak mau membuang kesempatan itu, di mana dia memutuskan untuk langsung mengejar si pelaku sendirian. Sayangnya aksi yang dilakukan tanpa perhitungan itu malah berbalik menjadi musibah, di mana justru dirinya lah yang menjadi korban dan harus meregang nyawa akibat tusukan pisau dari si pelaku. 선거에 대한 열의와 시민들의 안전에 대한 지는 한편 나날이 고도화. 이번 사망 소식으로 사회 각층에선 애도의 Setelah kejadian tersebut, ayah dari almarhum yang ternyata adalah seorang kepala polisi bernama Nam Go Hyun akhirnya memutuskan untuk memanggil detektif yang bernama Oh Gutak yang dijuluki si anjing gila. Seorang detektif polisi nonaktif yang dikenal sangat brutal dan sering mengabaikan aturan untuk menangkap pelaku kejahatan. Di sini beliau secara personal meminta detektif Gutak untuk kembali bekerja dan menangkap pelaku yang keberadaannya belum diketahui sampai dengan saat ini. Lalu untuk memudahkan tugasnya, Kepala Polisi Nam juga meminta seorang polisi muda kepercayaannya yaitu Inspektur Yomi untuk membantu sekaligus memantau detektif Gutak. Lalu sebelum memulai investigasi, detektif Gutak meminta dibuatkan sebuah tim di mana tim tersebut terdiri dari 3 orang kriminal yang tidak biasa dan secara khusus diminta olehnya. 살인 청부업자. 갱생은 무슨? Ketiga orang tersebut adalah Pak Wong Chol, tapi karena susah kita panggil saja dengan nama internasional pemerannya yaitu Don Lee, di mana dia adalah seorang petinggi gangster yang dikatakan hanya butuh 1 bulan untuk menaklukkan seluruh rivalnya di kota Seoul. Selanjutnya ada Tae-soo, seorang pembunuh bayaran profesional, temannya John Wick, di mana dia adalah yang nomor 1 dalam bidangnya, namun tidak ada yang tahu kenapa dia tiba-tiba menyerahkan diri ke kantor polisi dan berhenti dari pekerjaannya begitu saja. Lalu yang terakhir adalah Jung Moon, seorang psikopat dengan IQ yang sangat tinggi, di mana dia telah mendapat gelar sebagai pembunuh berantai termuda dalam sejarah, dengan total korbannya mencapai 15 orang dalam waktu kurang dari setahun. Namun hal yang lebih mengerikan adalah sama sekali tidak adanya bukti di setiap aksi yang dia buat, mulai dari sidik jari, DNA, jejak kaki, rambut, bahkan sampai tetesan keringatnya pun tidak pernah ditemukan di lokasi kejadian. Detektif Gutak yakin dengan menggabungkan ketiga orang tersebut, maka tidak akan ada penjahat di dunia yang tidak bisa mereka tangkap. 40점 만점에 38점. 딱 하나 있는 게 있다. 왜 하필 이 사람들이죠? Sebenarnya Inspektur Yomi tidak setuju dengan permintaan detektif Gutak, mengingat orang-orang yang diusulkan sangat-sangat beresiko. Namun Kepala Polisi Nam berkata kalau Yomi cukup menuruti perkataan detektif Gutak dan dia akan bertanggung jawab atas semua yang terjadi kepada mereka. Singkat cerita, ketiga tahanan itu pun dijemput dan ditempatkan di sebuah gereja tua yang nantinya akan menjadi markas mereka. Awalnya cukup susah untuk menyatukan mereka karena sama-sama napi top tier yang pastinya akan berantem satu sama lain dan membangkang perintah. Di mana di sini untuk menjinakkan mereka, detektif Gutak berkata, kalian jangan kebanyakan menggonggong jika tidak bisa menggigit. 울지 못할 거면은 짖지도 마. 접해주고 있지 않습니까? 아, 진짜. Dan setelah beberapa saat, mereka mendapat kabar kalau Jung Moon, si psikopat, ternyata kabur saat di perjalanannya menuju ke markas. Mendengar hal itu, detektif Gutak pun langsung memerintahkan Don Lee dan Tae-soo untuk menangkapnya sebagai tugas pertama mereka. Lalu sebagai imbalan, siapapun yang lebih dulu berhasil menangkap Jung Moon, maka akan mendapat potongan masa tahanan selama 4 tahun.
Sesampainya di TKP, sipir penjara yang mengantarkan Jungmun berkata kalau mereka dihajar oleh Jungmun sehingga dia bisa melarikan diri. Namun insting detektif Gutak mencium ada yang tidak beres dengan perkataan sipir tersebut, dan setelah sedikit tekanan, sipir tersebut berkata kalau itu adalah kelalaian mereka sehingga Jungmun dapat melarikan diri. 제거하면 되겠구나. 지를 말이야. 내가 그 새끼를 잡을 수 있거든. 네가 말하시겠대. 그 친구가 화장실이 급하다고 해서 이제 말해주시죠. Dari sini, detektif Gutak lalu mengarahkan mereka untuk mencari seorang perempuan, mantan pacar Jungmun yang dulu nyaris menjadi korbannya dan sekaligus sebagai saksi yang memberatkannya di pengadilan. Karena detektif Gutak yakin kalau Jungmun pasti akan pergi menemui dirinya. Namun setelah hakim menjatuhkan vonis untuk Jungmun, perempuan itu pun langsung pergi dan menghilang dari peredaran hingga sekarang. Dengan memanfaatkan keberingasan Donli dan Taesu, detektif Gutak lalu memerintahkan mereka untuk mendapatkan informasi dari seorang germo yang dulu sempat memperkerjakan perempuan tersebut. 나도 경찰 싫어해. Dari sana mereka lalu diarahkan ke markas rentenir ilegal yang bekerja untuk si germo. Dan setelah sedikit olahraga, mereka akhirnya mendapatkan petunjuk kalau perempuan itu saat ini berada di Busan yang tidak jauh dari lokasi mereka saat ini. 야. 무쇼. Lalu berkat koneksi mafia yang dimiliki Donli di kota itu, mereka pun dengan mudah mendapatkan alamat lengkap dan nomor telepon perempuan yang mereka cari. Sayangnya saat Yomi menghubungi perempuan itu, Jungmun sudah lebih dulu sampai di sana dan berhasil menipunya dengan berpura-pura menjadi tukang paket. Begitu menyadari hal itu, mereka pun langsung bergegas menuju ke sana untuk mencegah Jungmun berbuat macam-macam. Namun diperlihatkan kalau Jungmun di sini sebenarnya hanya ingin meminta penjelasan dari mantan pacarnya, di mana diceritakan kalau ternyata Jungmun sama sekali tidak mengingat semua aksi pembantaian yang dia lakukan. Ditambah lagi dengan tidak adanya bukti di TKP yang mengarah kepadanya, yang seharusnya mustahil bagi pihak kepolisian untuk menetapkannya sebagai tersangka. Namun berkat kesaksian mantan pacarnya itulah yang akhirnya membuatnya dipenjara. 갑작스러운 충격으로 그럴 수 있다고 의사도 그랬다며. Di sini Jungmun hanya berniat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi karena dia sama sekali tidak merasa kalau dia telah melakukan pembunuhan dan yakin kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh mantan pacarnya tersebut. 절대 까먹지 말라. 이번엔 똑똑히 기억해. Sayangnya tidak berselang lama, detektif Gutak datang dan langsung mengintervensi Jungmun, di mana diperlihatkan kalau detektif Gutak tidak segan-segan untuk langsung menembaknya dari dekat sebagai hukuman karena telah melarikan diri. Beruntungnya karena dihalau oleh Yomi, tembakan tersebut hanya menyerempet lengannya yang membuat Jungmun langsung lompat dari jendela untuk melarikan diri. Donli dan Taesu yang sudah standby di bawah pun langsung bergegas untuk menghentikannya, di mana Donli berusaha untuk menerobos mobil yang dinaikinya, sementara Taesu lebih memilih untuk mengejarnya dengan mobil lainnya. Lalu setelah aksi kebut-kebutan di gang, Taesu akhirnya bisa menghentikan Jungmun dengan menabrakkan mobilnya ke arah mobil yang dikendarai Jungmun. Setelah aksi percobaan kaburnya gagal, Jungmun lalu diberi pilihan oleh Yomi apakah dia ingin kembali dijebloskan ke penjara atau mengambil kesempatan untuk bisa keluar dengan bergabung bersama Donli dan Taesu. Dan akhirnya untuk menguak kebenaran kasusnya, Jungmun pun memilih untuk bergabung dan mulai dari sinilah tim anjing gila detektif Gutak terbentuk. 쑤시고 다니는 그 짐승 새끼. 알겠냐? 그럽시다. Singkat cerita, mereka pun memulai aksinya sebagai satu tim dan langsung pergi ke TKP untuk mencari petunjuk tentang kasus pembunuhan berantai yang mengakibatkan meninggalnya anak dari kepala polisi 6.
Namun ketika mereka melewati jalan di sebuah daerah, Taesu tiba-tiba meminta mereka untuk berhenti dan meminta waktu sebentar untuk mengecek sesuatu di tempat tersebut. Lalu setelah Inspektur Yomi meminta izin detektif Gutak yang menggunakan mobil berbeda, Taesu pun akhirnya diizinkan untuk pergi dengan dikawal satu orang reserse untuk mengawasinya. 내가 책임질게. 그럼 되잖아. 임명경감님. Di sini diperlihatkan kalau Taesu pergi untuk menemui seseorang, namun orang yang dia cari ternyata sudah tidak tinggal di tempat tersebut, yang membuatnya langsung bergegas pergi ke tempat lain dan meninggalkan rekan-rekannya yang menunggunya di dalam mobil. Begitu menyadari Taesu pergi, mereka pun bergegas mengejarnya karena mengira kalau dia berusaha untuk kabur. Padahal dia pergi untuk menemui seseorang yang dipanggilnya sebagai paman untuk menanyakan info tentang orang yang sedang dia cari. Jadi diceritakan kalau Taesu ternyata mencari seorang perempuan yang mana dia adalah istri dari orang yang dulu menjadi targetnya. Namun ironisnya, perempuan itu justru menolong Taesu saat dia sedang terluka hingga membawanya ke rumah sakit tanpa mengetahui kalau Taesu adalah orang yang membunuh suaminya. Ternyata kejadian itulah yang mendorongnya untuk bertobat dan akhirnya menyerahkan diri ke kantor polisi. 그렇게 22년 받았고 Lalu untuk mengobati rasa bersalahnya karena telah membuat perempuan tersebut menjadi janda, Taesu diam-diam membantunya dengan mengirimkannya uang setiap bulan melalui pamannya tersebut. Oleh karena itu, Taesu pergi menemui pamannya untuk memastikan kalau dia telah melakukan apa yang dimintanya sebelum Taesu masuk penjara, tanpa niat untuk melarikan diri dari timnya. 아무나 믿지 맙시다. 평생 짝다리 짚고 살기 밖에도 하나? Setelah kejadian itu, mereka pun melanjutkan misi olah TKP untuk menemukan petunjuk kasus yang sedang mereka tangani. Di mana di sini diperlihatkan kalau ketiga tahanan itu mempunyai metode berbeda untuk mencari apapun yang bisa dijadikan sebagai petunjuk berdasarkan backgroundnya masing-masing. 존속한 범죄가 반천은 동네야. Taesu dengan pengalamannya sebagai seorang pembunuh bayaran menggunakan semua pengetahuannya untuk membayangkan siapa dan bagaimana pelaku melakukan aksinya. Lalu Don Lee, si napi barbar, memilih untuk mendatangi preman lokal dan memaksa mereka untuk membantunya mendapatkan semua info tentang lokasi dan orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Sementara Jungmun dengan wawasan dan IQ tingginya lebih memilih untuk mendalami berkas laporan yang ada untuk mencari motif dan pola kejahatan pelaku. 그게 니들 생각이냐? 잡고 가명만 받으면 된다. 피냄새를 맡고 싶어서. Di sini justru Jungmun bisa melihat sesuatu tentang psikologis pelaku di mana berdasarkan info yang diberikan Jungmun, mereka menemukan fakta kalau ternyata pelaku yang mereka cari sebelumnya telah banyak melakukan aksi pembantaian namun dengan metode yang berbeda. Dan dari sana juga muncul sebuah titik terang di mana ternyata ada dua orang yang selamat yang kemungkinan adalah korban dari orang yang mereka cari. 날이 11월 27일. 2명이 살아있어. Singkat cerita, untuk menggali info lebih dalam, mereka pun memutuskan untuk mendatangi para korban untuk dimintai keterangan. Lalu untuk menghemat waktu, mereka membagi tugas di mana detektif Gutak dan Taesu pergi menemui korban A, lalu Jungmun dan Yomi menemui korban B, sementara Don Lee bersama dengan anak buah barunya pergi memantau orang-orang yang berpotensi menjadi tersangka. 아프냐? Ketika detektif Gutak dan Taesu sampai di rumah korban A, atau karena nantinya akan berperan cukup besar, biar gampang kita sebut aja Mbak Mawar, yang ternyata dia adalah perempuan yang selama ini Taesu cari, namun di sini sepertinya dia sudah lupa dan tidak mengetahui siapa Taesu sebenarnya. Menurut keterangannya, dia sama sekali tidak bisa mengenali wajah dari pelaku karena keadaan yang saat itu gelap. Dan beruntungnya anaknya berhasil kabur dan meminta bantuan tetangga sehingga pelaku pun langsung kabur meninggalkan Mbak Mawar. Karena tidak ada petunjuk yang bisa didapat, mereka pun memutuskan untuk kembali ke markas. Namun sebelum pulang, Taesu sempat menanyakan tentang alasan perempuan itu pindah ke rusun kumuh tersebut.
Tae-su merasa heran karena seharusnya Mbak Mawar punya cukup uang dari transferan yang tiap bulan dia kirim melalui pamannya. Namun begitu mendengar pertanyaan Tae-su, perempuan itu justru jadi sedikit tersinggung karena dikira miskin, padahal emang iya. Dia pun segera menutup pintu dan mempersilahkan Tae-su untuk pergi. 경찰 일 계속하실 거면 Sementara itu Yomi dan Jungmun yang pergi menemui korban B ternyata mendapat sedikit titik terang di mana sebelum melakukan aksinya, si pelaku sempat mengatakan sebuah kalimat yang intinya adalah si pelaku ingin mengalahkan seseorang dengan melakukan lebih banyak pembantaian. 한 번에 많이 죽여야 되거든. Begitu kembali ke markas, Jungmun pun langsung memberitahu apa yang dia dengar dari korban B, di mana menurutnya pelaku ingin menjadi pembunuh berantai nomor 1 di Korea dan mengalahkan pembunuh berantai sebelumnya yang sudah ditangkap dengan total 23 korban. Lalu berhubung korbannya kini sudah mencapai 21 orang, maka paling tidak dia harus mencari 3 korban lagi. 2등이 1등을 이기고 싶은 건 Namun menurut Jungmun, si pelaku akan kembali mengincar 2 korban selamat untuk menyempurnakan rekornya. Karena untuk menjadi yang nomor 1, maka seharusnya tidak boleh ada kesalahan di setiap aksinya. 안 줄라는 거 그 억지로 뺏어왔어요. Dan tidak berselang lama setelah dia mengatakan hal itu, hujan pun turun di wilayah tersebut dan detektif Kutak langsung berinisiatif menghubungi Donli untuk menyiapkan tim patroli dan memantau kondisi dari 2 korban selamat yang baru mereka wawancarai. 일반인 출입 철저히 통제하세요. Ternyata apa yang diperkirakan oleh Jungmun sebelumnya tepat karena Donli tidak sengaja berpapasan dengan si pelaku setelah dia menjalankan aksinya. Begitu menyadari kalau orang yang lewat di depannya adalah orang yang mereka cari, Donli pun langsung berusaha untuk mengejarnya. Sayangnya karena tidak familiar dengan daerah tersebut, Donli sempat kehilangan jejak yang akhirnya malah membuatnya harus terkena sabetan pisau dari si pelaku yang mengendap-endap di belakangnya. Singkat cerita, keesokan harinya, ternyata semalam korban B telah berhasil dieksekusi oleh pelaku karena tim detektif Kutak terlambat menyadari cara kerja pelaku malam itu. Yang artinya si pelaku kemungkinan besar akan menunggu kesempatan untuk mengeksekusi korban A yang tidak lain adalah Mbak Mawar. Lalu saat Donli dan yang lainnya sedang merenung karena merasa bersalah, tiba-tiba hujan kembali turun yang artinya si pelaku akan kembali menjalankan aksinya. Dengan sedikit panik, Tae-su pun bergegas menuju ke rumah Mbak Mawar untuk memastikan keadaannya. Sayangnya di saat yang bersamaan, si pelaku yang ternyata adalah tetangga Mbak Mawar sendiri sudah lebih dulu menemuinya yang kebetulan sedang OTW pulang dari warung. Si pelaku pun tanpa segan-segan langsung menjalankan aksinya di tengah jalan dan berusaha untuk menghabisi Mbak Mawar saat itu juga. 이제부터 재밌을 거야. Beruntung Tae-su datang tepat waktu dan langsung menghajar si pelaku habis-habisan. Sampai akhirnya detektif Kutak dan polisi lain tiba di tempat itu dan langsung mengamankannya. 살려주세요. 이 새끼 네가 죽이면 안 돼. Lalu setelah pelaku berhasil diringkus, Pak Kepala Polisi 6 pun memerintahkan detektif Kutak untuk mengembalikan ketiga tahanan ke penjara sampai tiba waktunya untuk mereka kembali bekerja. 나쁜 놈 데리러 왔습니다. Singkat cerita, setelah beberapa minggu berlalu, Pak Kepala Polisi 6 mendapat laporan dari bawahannya yang katanya kesulitan mengatasi sebuah masalah di daerahnya, di mana beliau lalu kembali memerintahkan detektif Kutak untuk mengerahkan timnya. 피해자 쳐매놓고 돕겠다고. 다시 풀라마. Kali ini mereka akan menangani sebuah kasus penculikan berujung mutilasi yang menimpa seorang perempuan, di mana menurut laporan tubuhnya dipisah-pisah sampai 300 bagian. Bermodalkan berkas laporan dari tim kepolisian,
Awalnya Yomi berasumsi kalau kasus tersebut hanyalah kasus mutilasi biasa yang didasari oleh kepanikan. Namun Tae-soo dan Jung-moon justru merasa sebaliknya. Dengan insting sebagai seorang psikopat dan pembunuh bayaran, mereka merasa kalau ada yang ganjil dari kasus tersebut. 방에 있는 피해자가 경찰에 신고하는 걸 몰랐다. 피해자가 경찰에 뭔가 앞뒤가 안 맞지 않나? Di sini detektif Gutak juga mengatakan hal yang sama dan justru menduga kalau korban sebenarnya masih hidup dan disembunyikan di suatu tempat. Pendapatnya itu berdasarkan info dari tim forensik yang menyatakan kalau potongan tubuh yang mereka temukan ternyata bukanlah milik korban dan anehnya dari 300 potongan sama sekali tidak ditemukan organ dalam manusia diantaranya. 이게 일반적인 방법은 아닐 거야. 저쪽 목욕탕으로 들어갔어. Lalu di tengah percakapan mereka, detektif Gutak melihat sebuah kerusakan di lantai yang berasal dari kulkas di sampingnya yang sepertinya luput dari pemeriksaan tim olah TKP. Tanpa ragu, dia pun langsung menggulingkan kulkas tersebut dan dari balik dinding, ternyata ditemukan sebuah pendingin rahasia yang menyimpan organ dalam manusia yang masih fresh dan tersusun rapi. Berdasarkan penemuan itu, detektif Gutak yakin kalau kasus yang mereka tangani kali ini bukanlah kejahatan biasa, melainkan sebuah kejahatan tingkat tinggi yang melibatkan organisasi perdagangan organ manusia. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung memulai penyelidikan dan mengumpulkan informasi. 20분 넘게 저기 서 있었어. Di sisi lain, diperlihatkan pelaku yang mereka cari tampak santai di kos yang jadi tempat persembunyiannya. Bahkan dia masih menjalankan transaksinya lewat telepon tanpa ada rasa khawatir sedikit pun. Yang mana hal itu menegaskan kalau dia memang punya backingan yang cukup kuat di dunia kriminal. 피해자들은 말이야 생각대로 되더만 가끔씩. Dalam percakapannya di telepon, orang itu mengatakan kalau dia punya barang baru yang ternyata merujuk kepada perempuan yang dia culik sebelumnya, di mana perempuan itu ternyata masih hidup dan disekap di tempat persembunyiannya. Kembali ke detektif Gutak yang diperlihatkan kalau dia pergi menemui seorang jaksa untuk mencari info tentang kasus perdagangan manusia yang ada di kota itu. Di mana ternyata jaksa yang dia temui telah disuap dan diperlihatkan, bahkan jaksa pun tidak ada harganya di depannya. Ketika jaksa tersebut sudah mulai agak liut, detektif Gutak tidak segan-segan untuk langsung menghajar jaksa korup itu demi mendapatkan nama orang yang mendalangi kejahatan di sana. Di sisi lain, Don Lee dengan bantuan preman lokal kemarin mencari info dengan terjun langsung ke lapangan, di mana mereka mencoba untuk menyelidiki tempat donor ginjal yang dicurigai sebagai kedok perdagangan organ manusia. 저요? Sementara itu, Tae-soo pergi ke counter HP ilegal yang diketahui sebagai penyedia HP sekali pakai untuk para kriminal, di mana dia mengobrak-abrik tempat tersebut dan memaksa mereka untuk memberitahu pemilik dari HP yang dia temukan sebelumnya di TKP. Dan dari tempat tersebut, dia pun dengan mudah mendapatkan info tentang makelar Angel yang diduga sebagai penyalur dalam aktivitas perdagangan manusia di kota tersebut. 마크 말할래 그냥 말할래. 사람 장사도 크게 하고. Lalu Jung-moon sambil jaga pos masih fokus untuk meneliti rekaman CCTV bersama dengan Inspektur Yomi, yang akhirnya mereka memutuskan untuk mengintai lokasi dan mengikuti jejak kaki tangan pelaku berdasarkan rekaman CCTV yang ada. Cara itu ternyata juga cukup efektif karena dia dapat dengan mudah menemukan orang tersebut dan memaksanya untuk memberitahu lokasi pelaku utama yang bekerja sama dengannya. Di saat yang bersamaan, Don Lee dan anak buahnya juga mendapat petunjuk yang berguna, di mana sebelumnya dia memancing komplotan penjahat tersebut dengan menumbalkan anak buahnya untuk berpura-pura berniat mendonorkan ginjalnya agar dia bisa menemukan markas komplotan tersebut. Ternyata detektif Gutak juga mendatangi tempat yang sama setelah mendapat info dari si jaksa korup yang dia temui sebelumnya.
Singkat cerita, mereka pun langsung memasuki warung makan yang berkedok menjual sate kambing tempat anak buah Donli dibawa, di mana di dalamnya ternyata terdapat workshop rahasia tempat komplotan tersebut membedah korbannya. Lalu disinilah Donli menggunakan kesempatan tersebut untuk menyalurkan hasrat begalnya dan bertarung melawan semua orang yang ada di dalam. Setelah membiarkan Donli berkelahi, detektif Gutak lalu menyusul masuk ke ruangan itu dengan membawa tabung gas yang agak gede yang 12 kilo dan mengancam akan meledakkan tempat tersebut. Dia memaksa mereka untuk memberitahu lokasi dari pelaku yang mereka cari, serta menanyakan tentang keberadaan korban perempuan yang mereka culik. Karena belum ikhlas untuk segera bertemu dengan sang pencipta, ketua mereka pun akhirnya memberitahu detektif Gutak lokasi markas utama mereka sekaligus memancing pelaku utama untuk membawa korban perempuan itu dengan dalih kalau ada pembeli. So tanpa membuang waktu, mereka pun langsung mengabari satu sama lain dan tiba di lokasi akhir dalam waktu yang hampir bersamaan. Sesampainya di sana, dari luar bangunan mereka mendengar suara jeritan perempuan dan langsung bergegas untuk masuk dan menghajar para pelaku kejahatan tersebut. Dengan semua kekejaman yang telah dilakukan si pelaku, Donli pun tidak segan-segan untuk menyiksa si pelaku dan mematahkan tangannya. Di sini detektif Gutak juga hampir hilang kesabaran dan berniat untuk menembak mati si pelaku karena mengira kalau korban sudah meninggal dunia. Untungnya sebelum detektif Gutak sempat menarik pelatuk pistolnya, perempuan itu menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang akhirnya membuat dirinya dan seluruh tim untuk pertama kalinya merasa lega karena setelah semua yang mereka perbuat dan akhirnya dipenjara, kali ini mereka merasa hidup mereka berguna. Setelah aksi penyelamatan tersebut, Donli yang pamit mau kencing tiba-tiba diculik di mana dia dibawa untuk menemui pemimpin kelompok mafianya yang sudah dianggap seperti kakaknya sendiri. Di sini Donli mendapat perintah yang cukup membuatnya kaget, di mana dia diberikan waktu 2 minggu untuk menghabisi Jungmun tanpa diberikan kesempatan untuk menolak. Bahkan jika Donli gagal melakukan perintah tersebut, maka dia sendirilah yang akan dieksekusi oleh bosnya. 연쇄살인범 이정문. Keesokan harinya, lalu Donli pun kembali ke markas seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa dan mengikuti briefing untuk misi mereka selanjutnya. Di mana kali ini mereka diminta untuk membongkar seluruh sindikat perdagangan manusia sampai ke akar-akarnya. 범인줄 알면서도 퍼내질 못하고 있다 이거야. Jadi di sini detektif Gutak menjelaskan kalau komplotan yang mereka tangkap sebelumnya hanyalah bagian kecil dari jaringan terselubung yang sulit sekali disentuh oleh kepolisian karena tidak pernah ada bukti tentang kejahatan mereka. Di dalam sindikat tersebut, mereka membagi posisi masing-masing yaitu supplier, penghubung, dan makelar. Di sini detektif Gutak menyusun rencana untuk memotong skema bisnis tersebut dengan menangkap 3 orang yang diduga sebagai penghubung secara bersamaan agar transaksi yang berjalan menjadi kacau, sekaligus memancing orang yang berada di belakang sindikat tersebut untuk menampakkan diri. Singkat cerita, mereka pun berhasil meringkus ketiga orang tersebut bersamaan dengan seluruh anak buahnya hanya dalam waktu 1 hari. Awalnya orang-orang itu sama sekali tidak mau membongkar siapa orang yang mendalangi kegiatan mereka.
Namun dengan metode penyiksaan ala profesional, Tae-soo akhirnya berhasil memaksa salah satu dari mereka untuk buka mulut dan membeberkan semuanya. Berdasarkan pengakuan orang tersebut, Detektif Kutak mendapat nama seorang nenek-nenek yang menjadi bos besar perdagangan manusia di wilayah mereka. So mereka pun langsung meminta izin kepada Pak Kepala Polisi 6 untuk menjalankan operasi penggerbekan malam itu juga. Dia khawatir kalau perempuan itu keburu melarikan diri jika berita tentang rencana penangkapan dirinya bocor. Karena ternyata ada banyak sekali polisi yang rutin menerima suap dan menjadi backingan dalam bisnis tersebut. Tanpa membuang banyak waktu, Detektif Kutak dan yang lainnya pun langsung OTW menuju apartemen yang menjadi markas sekaligus pusat operasional dari organisasi tersebut, di mana dia meminta Inspektur Yomi dan satu rekannya untuk berjaga di mobil sambil menunggu tim SWAT yang sedang bersiap, sementara dia dan yang lainnya akan masuk sambil berpura-pura menjadi perwakilan polisi yang akan mengambil amplop suap. Sesampainya di dalam, ternyata kedatangan mereka sudah diantisipasi oleh bos besar, yang mana hal itu menandakan kalau informasi penangkapan yang akan mereka lakukan telah bocor. Di sini Detektif Kutak yang belum menyadari hal itu, akhirnya mereka dipisahkan dan disergap oleh para pengawal yang telah bersiap untuk menghajar mereka. Begitu menyadari kalau identitas mereka telah terbongkar, Tae-soo langsung berusaha untuk menghubungi Inspektur Yomi di luar gedung untuk memintanya segera mengirimkan bantuan dari pusat. Sayangnya mereka pun tidak menyadari kalau ternyata rekan polisi yang mendampingi Inspektur Yomi lah yang menjadi penyusup dan membocorkan operasi mereka. Bahkan tim SWAT yang dikirim untuk membantu operasi tersebut pun ternyata juga telah bekerja sama dengan bos besar, yang artinya kini Detektif Kutak dan yang lainnya harus berusaha sendirian tanpa bisa mengandalkan bantuan dari luar. Dan akhirnya geger-geden pun dimulai di mana Detektif Kutak harus melawan semua anggota gangster dan keluar dari gedung tersebut dengan selamat. Diperlihatkan Don Lee dan Jung Moon yang sedikit keteteran saat mereka disergap oleh para penjahat. Walaupun akhirnya mereka berdua bisa meloloskan diri, namun Jung Moon harus terkena tikaman saat dia berusaha untuk menyelamatkan Don Lee. Karena luka yang diderita Jung Moon cukup parah, Don Lee memintanya untuk bersembunyi sementara dia akan mencari Tae-soo dan Detektif Kutak. Namun tidak berselang lama saat Don Lee keluar dari ruangan itu, dia melihat para anggota tim SWAT yang berkhianat muncul dan menuju ke ruangan tempat Jung Moon bersembunyi. 우린 여기 안 온 거야. Padahal kalau mengingat tugas yang diberikan oleh bosnya, seharusnya hal itu menguntungkan Don Lee karena dia jadi tidak perlu repot-repot untuk menghabisi Jung Moon. Namun karena selama ini dia telah diselamatkan oleh Jung Moon dan seperti ada yang mengganjal perasaan Don Lee, sehingga dia memilih untuk kembali dan menyelamatkan Jung Moon yang sudah tidak berdaya. Alhamdulillahnya di tengah pertarungan itu, Tae-soo juga tiba di tempat itu disusul oleh Detektif Kutak yang mengetahui posisi mereka dari ruangan CCTV di gedung tersebut. Tidak berselang lama setelah tim SWAT berhasil dikalahkan, Detektif Kutak lalu menyampaikan rencananya di mana mereka mau nggak mau harus menangkap bos besar dan menggunakannya sebagai sandera agar bisa keluar hidup-hidup dari gedung tersebut. Namun ada sedikit kendala di mana listrik elevator di dalam gedung sengaja dimatikan sementara target mereka ada di lantai paling atas.
So, salah satu dari mereka harus pergi menyalakan elevator agar mereka bisa menggunakannya untuk naik ke atas dan menghindari para penjaga di tiap lantainya. Singkat cerita, akhirnya Taesulah yang memutuskan untuk pergi menyalakan genset dan menunggu di bawah, sementara yang lain langsung naik ke atas dan menangkap nenek pemimpin organisasi tersebut. Awalnya detektif Gutak mengira kalau rencananya akan berjalan dengan lancar dan si nenek akan menyerah tanpa perlawanan, namun yang mereka hadapi justru sebaliknya, di mana si nenek justru sama sekali tidak takut untuk mati dan memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang detektif Gutak dan yang lainnya. Bahkan si nenek juga mengatakan bahwa jika dia tewas, maka siapapun yang bisa menghabisi tim detektif Gutak akan menggantikan dirinya memimpin organisasi tersebut.